Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Riri Aisyah, SPD, MPD, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berdiskusi tentang statistika. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami eee, tentang statistika. Saya Ananda Rianti Apta dengan NIM akhir 41 sebagai moderator dan teman saya Saya Neng Pinaropi Inayah dengan NIM akhir 30. Saya Aina Salsabila dengan NIM akhir 35. Saya Rifa Alivia dengan NIM akhir 28. Saya Muhammad Irfan Syudin dengan NIM akhir 44. kami akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Aina Salsabila sebagai pemateri pertama disilakan. Baik, terima kasih kepada Ananda yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang fungsi, kegunaan, dan juga ciri-ciri statistik. Apa aja ya fungsi statistik itu? Menurut Budi Yuwono, tahun 1987, fungsi-fungsi statistik diantaranya yaitu yang pertama adalah statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Maksudnya di sini adalah statistik ini dapat menyajikan data menjadi tabel, grafik, ataupun ukuran ringkasan seperti yang kita ketahui yaitu mean, median, dan juga modus. Lalu yang kedua ada statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks. Nah, statistik ini juga mampu menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang lebih mudah dimengerti gitu. Misalnya bisa mengubah ratusan angka menjadi beberapa ukuran ringkas, seperti mengubahnya ke dalam persentase gitu, sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Lalu yang ketiga ada statistika merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Yang dimana di sini tuh memakai ukuran statistik untuk membandingkan kelompok ataupun kondisi. Lalu yang keempat ada statistik dapat memperluas pengalaman individual. Lalu ada statistik dapat mengukur besaran dari suatu gejala. Lalu yang terakhir itu statistik dapat menentukan hubungan sebab akibat. Nah, statistik ini dapat membantu mendeteksi hubungan antar variabel dan juga rancangan penelitian yang tepat untuk mendukung konferensi sebab akibat. Yang dimana perlu dicatat bahwa korelasi itu tidak sama dengan langsung sebab akibat tanpa desain yang kuat. Lalu yang kedua ada kegunaan statistik. Yang pertama itu ada membantu peneliti dalam menggunakan sampel. Nah, di sini itu statistik ini itu bekerja membantu peneliti dalam menggunakan sampel agar penelitiannya itu lebih efisien. Sehingga peneliti itu dapat mendapatkan hasil representatif tanpa harus mengamati seluruh populasi gitu. Lalu yang kedua ada membantu membaca data yang telah terkumpul sehingga pengambilan keputusan itu tepat. Analisis statistik itu mengubah data mentah menjadi informasi yang bisa dipakai untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil berikutnya. Lalu yang ketiga itu ada membantu peneliti untuk melihat ada tidak adanya perbedaan antar kelompok. Selanjutnya ada melihat, yang keempat itu ada membantu peneliti untuk melihat ada tidak adanya hubungan antar variabel. Misalnya
korelasi atau regresi ini menunjukkan apakah dia itu menunjukkan seberapa kuat dua variabel yang saling terkait itu gitu. Lalu yang kelima ada membantu peneliti dalam melakukan prediksi. Di sini statistik juga membantu peneliti untuk memprediksikan waktu yang akan datang. Gitu. Jadi, dalam statistik ini juga bisa menampilkan waktu. Lalu yang terakhir ada membantu peneliti untuk melakukan interpretasi. Statistik juga mampu membantu peneliti untuk menginterpretasikan atas data yang terkumpul. Bisa seperti menafsirkan hasil tersebut. Lalu ada ciri khas statistik. Ciri-ciri atau karakteristik statistik menurut Sutrisno Hadi tahun 1978 itu yang pertama ada statistik bekerja dengan angka. Yang dimana angka-angka dalam statistik ini memiliki dua arti, yaitu angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Lalu yang kedua ada statistik bersifat objektif, yang dimana artinya statistik ini itu dapat digunakan sebagai alat pengungkap kenyataan dan kebenaran yang berbicara apa adanya. Lalu yang ketiga ada statistik bersifat universal. Jadi statistik ini tidak hanya digunakan dalam satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara universal dalam berbagai disiplin ilmu. Mungkin sekian yang bisa disampaikan, dikembalikan lagi kepada Nanda. Baik, terima kasih kepada Aina yang telah menjelaskan statistika. Kemudian ada tentang definisi statistika deskriptif dan inferensial yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada yang pertama definisi statistika diferensial adalah cabang statistika yang berfungsi untuk menggambarkan, meringkas, dan menyajikan data sehingga mudah dipahami. Hasilnya biasanya berupa tabel, grafik, diagram, serta ukuran statistik, misalnya median, modus, varian, standar, mentah menjadi informasi yang lebih ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Fokus pada penyajian tanpa melakukan generalisasi. Kemudian contohnya seperti menghitung rata-rata nilai ujian kelas A, membuat diagram batang jumlah mahasiswa berdasarkan jurusannya. Kemudian selanjutnya next. Ada definisi statistika inferensial, yaitu adalah cabang statistika yang digunakan untuk membuat kesimpulan, prediksi, atau generalisasi tentang populasi berdasarkan data sampel. Inferensial menggunakan teori probabilitas, uji hipotesis, dan estimasi parameter. Ruang lingkupnya seperti melakukan penarikan kesimpulan atau estimasi dari sampel ke populasi menggunakan distribusi probabilitas, uji signifikasi, regresi, dan ANOVA. Contohnya menggunakan hasil survei 500 responden untuk memperkirakan tingkat kepuasan seluruh penduduk kota terhadap layanan kesehatan. Baik, mungkin cukup sekian. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilahkan.
Baik, selanjutnya ada statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik merupakan ilmu yang dapat diterapkan pada data yang memiliki sebaran atau distribusi normal. Intinya, statistika parametrik bisa diterapkan bila memenuhi asumsi normalitas. Bila tidak demikian, maka data harus dikerjakan dengan metode non-parametrik. Statistika parametrik adalah bagian dari statistik inferensial yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sehingga hasilnya akan dijadikan kesimpulan terhadap populasi yang diteliti sampelnya. Adapun syarat penerapan statistika parametrik yaitu 1. Sampel yang diambil harus berdistribusi normal, variasi sampel harus sama, ukuran skala data harus interval dan rasio, pengambilan sampel harus ditarik atau dilakukan secara random. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada statistika non parametrik, merupakan metode atau cara uji terhadap populasi tidak membutuhkan asumsi parameter apapun. Dengan kata lain, uji coba statistik non parametrik ini tidak tergantung pada populasi. Di sini dalam statistik non parametrik tidak distribusi spesifik seperti halnya distribusi data atau uji tersebut merupakan uji statistik non parametrik. Statistik non parametrik tidak membutuhkan persyaratan parameter bagi populasi yang digunakan sebagai sampel utama dalam penelitian. Di sini tidak ada asumsi kenormalan seperti halnya di dalam statistik parametrik. Data yang bisa diuji dengan statistik non parametrik yaitu data-data yang tidak distribusi normal, melainkan data yang memiliki skala nominal dan ordinal. Sekian saya kembalikan kepada Ananda. Baik, terima kasih kepada saudara Irfan. Mungkin materi selanjutnya bisa disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilakan. Selanjutnya ada klasifikasi data dalam statistika, di mana klasifikasi data dalam statistika dibagi menjadi 4 skala, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama ada data nominal. Data nominal adalah data yang hanya digunakan untuk mengkategorikan atau memberi label pada objek tanpa adanya urutan. Data ini bersifat kualitatif, contohnya seperti jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada laki-laki atau perempuan. Dan status pernikahan, contohnya menikah atau belum menikah, dan agama. Yang kedua ada data ordinal, di mana data ordinal adalah data yang dapat diurutkan berdasarkan peringkat atau ketingkatan, tetapi jarak antar nilainya tidak bisa diukur. Data ini juga bersifat kualitatif. Contohnya seperti pendidikan seperti SD, SMP, SMA, S1 atau tingkat kepuasan pelanggan seperti sangat puas, puas maupun tidak puas. Next. Yang ketiga ada data interval, di mana data interval adalah data numerik yang memiliki urutan dan jarak yang sama antar nilainya, tetapi tidak memiliki titik nol mutlak. Artinya, nol pada skala ini tidak menunjukkan ketiadaan. Contohnya seperti suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Suhu 0 derajat Celcius tidak berarti tidak ada suhu sama sekali.
Yang keempat ada data rasio. Data rasio adalah data numerik yang memiliki semua karakteristik data interval ditambah dengan adanya titik nol mutlak. Nol pada skala ini benar-benar menunjukkan ketiadaan dari atribut yang diukur. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, atau penghasilan. Seseorang dengan tinggi 0 cm itu berarti tidak memiliki tinggi sama sekali. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Neng Tina yang telah menjelaskan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rifa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada sampel populasi. Nah, di sini kita cari tahu nih bagaimana sebenarnya sampel populasi yang baik gitu untuk suatu penelitian. Nah, sebelum masuk ke persentasenya, kita perlu tahu apa itu sampel, apa itu populasi. Nah, di sini sampel itu adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Nah, sementara populasi itu adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitiannya. Nah, sebenarnya untuk sampel persentase sampel populasi itu tidak ada gitu satu angka pun yang baku untuk menentukan persentase sampel yang baik. Besar sampel itu tergantung pada ukuran populasi dan ataupun tujuan penelitiannya. Nah, tetapi menurut Ari Kunto, jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka jumlah sampel diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasi lebih dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi. Next. Nah, di sini ada salah satu rumus untuk menentukan jumlah sampel yang lebih tepat gitu. Kita bisa pakai rumus Lovin ini. Nah, di sini ada N sama dengan N per 1 ditambah NE pangkat 2 atau kuadrat. Nah, N kecil di sini itu adalah jumlah sampelnya. Untuk N besarnya itu jumlah populasi dan untuk E tingkat kesalahan tingkat kesalahannya. Misalnya contohnya 0,05 atau 5%. Contoh di sini ada misalnya ada populasi gitu yang akan diteliti yang atau untuk penelitian ada 1.000 orang. Nah, tingkat kesalahannya 5%. Tinggal dimasukin ke dalam rumusnya. N sama dengan 1.000 per 1 ditambah 1.000 dikali 0,05 kuadrat sama dengan 286 orang. Cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifa yang telah menjelaskan. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian hasil diskusinya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.